Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan masuk dan duduk terlebih dahulu. Iya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Jenny Welia yang bertugas pada klinik Husada pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin melakukan konseling tentang nutrisi dan gizi pada kehamilan saya, Bu. Baik, sebelum melakukan konseling pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mencuci tangan dan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu, J. Baik, Bu. Lalu, izinkan saya untuk mencatat data diri Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, dengan Ibu siapa, nggih? Usianya, Bu? Nama saya Sofi, umur saya 25 tahun, Bu. Baik, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai zat gizi dan nutrisi pada ibu hamil? Jika sudah, apa saja? Mohon disebutkan ya, Bu. Belum pernah, Bu. Baik, jika Ibu belum pernah mendapatkan informasinya, saya langsung jelaskan ya, Bu. Yang pertama adalah protein. Nah, protein itu berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan, termasuk sel otak pada janin ibu. Nah, protein itu para ahli merekomendasikan 75 sampai 100 gram protein perharinya. Nah, sumber protein ibu bisa juga melalui daging sapi yang tanpa lemak ya, Bu. Jadi lemak-lemaknya itu nanti bila masak sendiri dibuangi ya, Bu ya. Lalu ikan, daging ayam, lalu daging domba, tahu, dan kacang-kacangan seperti halnya kacang kedelai, kacang merah, dan kacang polong. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri merupakan sumber kalori yang penting bagi ibu dan juga janin ibu. Makanan karbohidrat itu bisa berupa nasi, kentang, sereal, pasta, sayuran, dan buah. Nah, yang ketiga adalah kalsium. Nah, untuk kalsium sendiri gunanya untuk ibu dan juga janin yaitu menguatkan tulang dan gigi ibu. Nah, kalsium itu untuk berguna untuk mengatur cairan pada tubuh dan kebutuhan kalsium perharinya. Para ahli merekomendasikan 1000 mg per hari. Lalu untuk sumber kalsium sendiri bisa berupa susu, keju, yogurt, seperti itu ya, Bu ya. Lalu yang keempat yaitu folat. Nah, biasanya Ibu kalau dari dokter atau bidan yang Ibu um, sering periksa, itu kan Ibu biasanya dapat vitamin ya, Bu ya. Nah, itu vitaminnya biasanya nanti ada kandungan asam folatnya. Jika Ibu ingin mendapatkan asam folat yang lebih atau tambahan, bisa dengan berupa sayuran hijau, telur, buahnya seperti buah jeruk, stroberi, lemon, mangga. Biasanya kalau hamil itu kan sering ngidam yang asam-asam ya, Bu ya. Nah, itu juga baik Ibu untuk janin Ibu, tapi tidak boleh terlalu banyak ya, Bu ya. Lalu untuk folat sendiri berfungsi sebagai mengurangi resiko cacat lahir pada adik janinnya. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi ternyata banyak juga ya kebutuhan makan saya ketika saya lagi hamil. Oh iya, tentu Ibu. Selain itu, saya juga merekomendasikan beberapa asupan vitamin. Ini juga sangat penting loh, Bu. Ibu harus menjaga vitamin Ibu agar kebutuhan dedeknya bisa seimbang. Vitaminnya yang Ibu butuhkan selama kehamilan dapat berupa vitamin A, vitamin C, vitamin B6, lalu vitamin
B12, vitamin D. Lalu bagaimana cara saya menerapkan makanan itu dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Contohnya itu apa saja ya, Bu? Oh, begitu. Jadi saya juga bisa merekomendasikan Ibu untuk menerapkannya di eh, asupan Ibu sehari-hari atau juga menerapkan dalam kehidupan Ibu sehari-hari. Contohnya, makan pagi setiap hari. Jika sulit untuk makan pagi karena Ibu merasa mual atau morning sickness ya, Bu ya. Morning sickness itu biasanya mual di pagi hari karena kehamilan. Ibu bisa memakan roti gandum setelah bangun tidur. Nah, selain roti gandum, ibu juga bisa menggantinya dengan oatmeal atau juga buah, sereal atau susu rendah lemaknya, Bu ya. Lalu ibu juga bisa makan makanan yang berserat tinggi, lalu perbanyak asupan cairan, olahraga yang teratur, dan rajin minum air putih. Lalu hindari makanan pedas dan juga berlemak, contohnya seperti ibu yang punya menderita MAH. Lalu yang terakhir, hindari konsumsi minuman beralkohol ya Bu. Lalu kafein, jika biasanya ibu mengonsumsi kopi atau suka dengan kopi, jika ibu hamil ini tolong kurangi terlebih dahulu ya Bu, agar ibu dan juga janinnya sehat. Lalu minuman bersoda. Lalu ikan yang banyak mengandung kandungan merkuri ya Bu ya. Oh, begitu. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Sudah cukup jelas, Bu. Baik Bu, jika sudah jelas, konseling hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga konseling hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan Ibu terapkan di kehidupan Ibu sehari-hari. Serta semoga Ibu dan janin Ibu bisa sehat sampai nanti dedeknya lahir ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu, mari saya antarkan sampai ke depan.